Anda diperbudak oleh sosial media apabila dalam waktu yang lama pikiran, hati, mata, dan telinga Anda sudah terikat dengan sosial media. Anda berhenti berinteraksi hanya saat Anda tertidur. Apabila hal ini terjadi, waspadalah. Karena itu pertanda sosial media sudah mengendalikan hidup Anda, sudah memperbudak hidup Anda. Benda mati tetapi menguasai dan mengendalikan makhluk hidup. Ayo kita katakan bersama. Aku bukan budak sosial media, tetapi dialah budakku. Ulangi. Aku bukan budak sosial media, tetapi dialah budakku. Ulangi terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Ajaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Dalam suatu acara jamuan makan bersama, ya, ada seseorang yang sibuk memotret makanan yang tersaji di meja makan. Dan kemudian ia nyeletuk. Kalau dulu sebelum makan itu langsung berdoa. Kalau sekarang sebelum berdoa posting dulu di sosial media. Semua serba posting dulu. Mau sholat taraweh posting, mau buka puasa posting, mau sahur posting, bahkan mau sedekah juga harus diposting. Hashtag dikit-dikit posting. Ya, tidak heran emang di era sosial media seperti sekarang ini. Orang bisa dengan mudahnya posting setiap kegiatan yang dilakukan. Bahkan sampai aktivitas yang sangat pribadi pun orang yang juga harus tahu, termasuk aktivitas ibadah. Semoga niatnya memang ingin syiar, tanpa ditunggangi niat-niat yang lain, yang bisa jadi malah akan mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Saya berbaik sangka kepada Anda yang suka posting. Sebuah penelitian dari American Psychological Association atau APA, ya, itu menemukan pada pengguna aktif media sosial, khususnya mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Seringkali membandingkan kehidupannya dengan sosok yang dilihat secara online di sosial media. Kok dia bisa ya di usia segitu sudah sukses? Wah, karirnya melesat sekali. Wah, kehidupannya asik banget. Tuh orang, gimana kalau itu terjadi padaku ya? Pikiran-pikiran semacam ini menciptakan standar dan ekspektasi yang semakin tinggi. Belum lagi ditambah bombardir informasi yang belum jelas kebenarannya, datang silih berganti. Memberikan kita banyak opsi dan gambaran kesempurnaan yang seharusnya diwujudkan. Walaupun sebagian kita tahu bahwa posting di sosial media banyak yang tidak sesuai faktanya. Banyak yang pencitraan. Namun begitu, sebagian besar orang masih tetap menghabiskan banyak waktu di media sosial, terutama Gen Z. Dalam hasil laporan We Are Social, diketahui Gen Z memiliki durasi terlama dalam menggunakan sosial media. Benar apa benar? Dan menurut penelitian lainnya, 45% dari mereka merasa bahwa sosial media membuat mereka merasa dihakimi oleh para netizen. Sosial media memang didesain agar setiap orang merasa ketagihan. Jadi wajar ya, orang merasa terus ingin membagikan setiap kegiatan pribadinya lewat sosial media. Setiap like, komen positif dijadikan sebagai reward yang membuat otak kita melepaskan hormon bahagia, hormon dopamin. Nah, efeknya sama seperti kecanduan pada obat-obatan terlarang. Kita jadi kecanduan untuk posting lagi, posting lagi, posting lagi. Sebaliknya, jika tidak ada like atau bahkan komen negatif, sebagian orang mungkin akan terus bertanya-tanya, apa ya sebabnya? Dan situasi seperti ini sangat memungkinkan seseorang akan rentan merasa sedih, khawatir. Yang paling parah bisa sampai membuat seseorang overthinking. Sampai-sampai ada fenomena yang disebut dengan overthinking sosial media. Dalam kehidupan nyata, beberapa di antara Anda mungkin kerap menganalisa setiap post yang Anda share. Kenapa reaksinya dikit ya?
Kenapa tidak sebanyak orang lain? Gimana cara meningkatkan reaction ya? Itu yang tampak nyata di permukaan. Tapi sebetulnya Anda sedang menabung kecemasan saat Anda memperhatikan secara mendetail konten-konten yang dibuat orang lain. Kecemasan ini lama-lama seperti gunung es yang tanpa Anda sadari mempengaruhi setiap keputusan yang Anda buat. Membuat Anda selalu ragu dalam mengambil keputusan, saking banyaknya informasi dan pilihan yang ada. Membuat Anda itu selalu memikirkan skenario seperti apa yang mungkin dilihat orang lain dari hidup Anda. Selayaknya Anda melihat konten orang lain. Jadi hati-hati, postingan Anda pun itu juga dilihat dan diamati oleh orang lain. Belum lagi fenomena FOMO atau Fear of Missing Out, yang membuat Anda tidak mau ketinggalan dengan apa yang sedang happening, alias tidak mau kudet atau kurang update. Akhirnya Anda overthinking, melihat-lihat apa yang nampak di sosial media, dan terus mencari-cari ya, sampai tengah malam. Dan akhirnya waktu istirahat Anda pun terganggu, yang berdampak kepada aktivitas-aktivitas Anda juga terganggu. Semua ini membuat otak Anda terus bekerja, memikirkan apa yang perlu, bahkan yang tidak, menjauhkan kita dari esensi kehidupan yang sebenarnya. Untungnya, kita sebagai manusia diberikan kendali atas apa yang bisa kita lakukan. Jadi, kita bisa pegang kemudi dan kembali ke jalur yang seharusnya. Untuk Anda yang sudah terlanjur overthinking karena oversharing, berikut saran dari saya. Yang pertama, Pak. Yang pertama, tidak perlu membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya latar belakang kehidupan, pengalaman, pendidikan, persahabatan, pemahaman yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu unik dan khas, sehingga tidak apple to apple jika dibandingkan. Apalagi membandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan seseorang di sosial media. Kehidupan yang ditampilkan seseorang di sosial media tidaklah utuh. Sebagian besar hanya aspek suksesnya, aspek bahagianya, dan hal-hal indah lainnya. Padahal boleh jadi kehidupan aslinya tidak seindah yang diposting. Kepada orang-orang yang saya kenal dan sering pamer kekayaan atau kemewahan di sosial media, padahal faktanya hidupnya susah, saya sering mengingatkan, hidup itu tidak perlu pakai topeng. Kelihatannya keren padahal kere. Keren itu artinya miskin. Keren dan kere bedanya huruf N, ngutang. Jangan sampai yang dipotret di sosial media itu hasil ngutang. Kelihatannya keren padahal kere. Yang kedua, jika Anda sudah terlanjur mengalami overthinking, saya ingin Anda menuliskan apa yang selama ini menjadi kekhawatiran Anda. Apa yang mengganggu pikiran Anda. Tuliskan setiap ada kekhawatiran baru dalam catatan kekhawatiran. Lalu coba Anda timbang-timbang lagi, mana yang sebetulnya belum terjadi dan terlalu menyita energi untuk dipikirkan. Tuliskan semua hal yang mengganggu pikiran Anda. Semuanya tuliskan sampai Anda lega. Sebagian orang menyebutnya ini adalah dopamine writing therapy, yaitu menuliskan semua yang ada dalam pikiran kita untuk menterapi supaya kita makin sehat. Hal ini akan menurunkan stres sekaligus memunculkan kreativitas. Setelah semua hal ditulis, ya, Anda akan merasa lega. Yang tadinya ruwet dan membuat mumet, ternyata hal yang sederhana, dan fakta ini bisa memicu Anda semakin bahagia. Yang ketiga, sosial media itu mempermudah, bukan memperbudak hidup Anda. Sosial media itu alat, bukan tujuan. Gunakan sosial media untuk mencapai tujuan tertentu, memperlancar pekerjaan, mendulang ilmu, mencari informasi, dan hal-hal positif lainnya. Jangan biarkan sosial media mengendalikan hidup Anda atau merusak mental dan emosi Anda. Anda diperbudak oleh sosial media apabila dalam waktu yang lama pikiran, hati, mata, dan telinga Anda sudah terikat dengan sosial media.
Anda berhenti berinteraksi hanya saat Anda tertidur. Apabila hal ini terjadi, waspadalah. Karena itu pertanda sosial media sudah mengendalikan hidup Anda, sudah memperbudak hidup Anda. Benda mati tetapi menguasai dan mengendalikan makhluk hidup. Ayo kita katakan bersama, aku bukan budak sosial media, tetapi dialah budakku. Ulangi, aku bukan budak sosial media, tetapi dialah budakku. Ulangi terus. Ya. Sudah banyak penelitian yang melihat dampak overthinking terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang. Salah satu studi di UK yang melihat overthinking bisa membuat orang kurang kreatif dan produktif. Dan terlalu sering melihat sosial media menjadi penyebab terbesar kenapa fenomena overthinking ini bisa meningkat drastis akhir-akhir ini. Semoga di bulan yang suci ini kita diberi kesempatan keluar dari jeratan lingkaran setan ini. Tidak mudah memang, karena pasti akan memakan waktu. Tapi jika Anda mulai dari sekarang, mumpung di bulan Ramadan, dan Anda lakukan secara konsisten, waktu akan terasa cepat berlalu dan Anda akan terbebas dari diperbudak oleh sosial media. Teruslah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan menjauhi overthinking dan bisa mengelola penggunaan sosial media Anda. Sukses mulia untuk kita semua.